Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Indriani. Saya dari Fakultas Humaniora, Prodi Sastra Inggris. Saya di sini karena adanya tugas untuk meresum materi yang telah saya dapatkan selama PBAK. Baik, saya akan menjelaskan 5 materi. Materi yang pertama adalah materi akademik yang disampaikan oleh Wakil Rektor UIN Malang. Yang pertama, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari 7 fakultas. Ada psikologi, humaniora, syariah, ekonomi, saintek, dan tarbiyah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang program studi yang ada di 7 fakultas tersebut. Yang pertama dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Ada jurusan Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Pendidikan Bahasa Arab, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Islam, Tadris Bahasa Inggris, Tadris Matematika. Selanjutnya dari Fakultas Syariah. Fakultas Syariah terdiri dari 4 jurusan. Yang pertama jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah. Dan selanjutnya hukum bisnis syariah, hukum tata negara, ilmu Al-Quran dan tafsir. Selanjutnya dari Fakultas Humaniora terdiri dari 2 jurusan, jurusan Bahasa dan Sastra Arab dan jurusan Sastra Inggris. Dari Fakultas Psikologi ada 1 jurusan, yaitu jurusan Psikologi. Selanjutnya dari Fakultas Ekonomi. Fakultas Ekonomi terdiri dari 3 jurusan. Yang pertama jurusan Manajemen, yang kedua jurusan Akuntansi, dan yang ketiga ada jurusan Perbankan Syariah. Dari Fakultas Sains dan Teknologi ada 7 jurusan. Yang pertama jurusan Matematika, Biologi, Fisika, Kimia, Teknik Informatika, Teknik Arsitektur, dan Perpustakaan dan Ilmu Informasi. Dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan ada 3 jurusan, yaitu jurusan Farmasi, Pendidikan Dokter, dan jurusan Profesi Dokter. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pasca sarjana yang ada di UIN Malang, yaitu ada Magister Manajemen Pendidikan Islam, ada Pendidikan Bahasa Arab, Magister Studi Agama Islam, Magister Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Magister Pendidikan Agama Islam, Magister Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah, Magister Ekonomi Syariah, Magister Pendidikan Matematika, Magister Biologi, Magister Psikologi, Doktor Manajemen Pendidikan Islam, Doktor Pendidikan Bahasa Arab, Doktor Pendidikan Agama Islam berbasis studi interdisipliner. Nah, selanjutnya poin yang kedua adalah UIN Maliki sedang berada di tahap pengakuan internasional dan reputasi internasional. Oleh karena itu, UIN Maliki sedang memperbanyak event internasional, mahasiswa award, program studi internasional, dan lain-lain. Upaya internasionalisasi dilakukan dengan mendorong para dosen dan mahasiswa untuk membuat jurnal internasional. Mahasiswa diwajibkan untuk research dan mempublish jurnal nasional atau internasional sebagai tugas akhir untuk menaikkan predikat kampus. UIN Malang memadukan pengetahuan umum dan agama untuk membentuk karakter melalui Ma'had Al-Jami'ah selama 1 tahun. Di
Misi dari Ma'had Al-Jami'ah adalah berkaidah, berilmu, beramal, dan berakhlakul karimah. Dan moto dari Ma'had Al-Jami'ah adalah jihadun wa ijtihadun mujawadah. Nah, adapun kegiatan dari Ma'had tersebut antara lain taklim Al-Qur'an, taklim Afkar. Pengembangan bakat melalui unit pengembangan bakat mahasantri seperti JDFI, El-Ma'rifah, dan Halakoh Ilmiah. UIN Maulana Malik Ibrahim juga memiliki beberapa fasilitas yang menaungi mahasiswanya seperti lembaga bahasa, di mana ada bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Mandarin. Rumah moderasi agama yang membentuk pemuda moderat, cinta bangsa, dan peduli Indonesia tangguh. Dan ada juga perpustakaan yang menyediakan jurnal-jurnal dan karya ilmiah. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester. Perkuliahan berlangsung selama 8 semester dengan 160 sampai 150 SKS dengan penelitian sebagai pengabdian masyarakat dengan mata kuliah profesi, dengan KKN, dengan yudisium hingga akhirnya wisuda. Mata perkuliahan terdiri dari mata kuliah dasar, mata kuliah agama, bahasa, dan filsafat dengan mata kuliah fakultas yang membedakan antar fakultas dan mata kuliah program studi yang membedakan antar prodi. Dan pada tahun 2021 pembelajaran dilakukan secara daring melalui platform Zoom, Google Meeting, e-learning, dan lain-lain. Kemudian untuk sistem siakat mahasiswa baru semester 1 dipaketkan, sedangkan semester 2 sampai seterusnya diambil secara mandiri dengan berkonsultasi dengan DPA atau dosen penasehat akademik. Perkuliahan dimulai pada tanggal 6 September sampai Desember 2021 dengan melalui UTS dan UAS. Setelah UAS, mahasiswa akan mendapatkan KHS atau kartu hasil studi, di mana di sana tertera IPK. IPK juga berpengaruh terhadap SKL. Semakin kecil IPK, semakin sedikit. Semakin besar, maka akan semakin banyak, alias cepat lulus. Mahasiswa UIN Maliki diharapkan bisa aktif dan dapat menjadi manusia yang bermanfaat. Selanjutnya dari pemateri yang kedua yaitu Dr. Haji Ahmad Fathah Yasin MAG tentang the best human material. Mahasiswa baru harus mengupayakan diri baik secara mental, spiritual dalam mengikuti perkuliahan di UIN Malang. Orang yang memiliki mental spiritual itu memiliki 3 indikator, yaitu yang pertama, berpikir ilmiah. Mahasiswa baru harus melandasi pikiran dengan pengetahuan umum dan agama. Yang kedua, berperilaku islami dengan style khas UIN Malang, yakni berpakaian islami dan tidak berambut gondrong serta berbicara sopan. Yang ketiga, menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. Dan poin yang ketiga adalah menjadi mahasiswa yang kreatif dan terampil dalam bermasyarakat. UKM adalah wadah untuk memenuhi bakat mahasiswa.
Dan jika akan lulus, mahasiswa dituntut untuk mengumpulkan SKKM atau Satuan Kredit Kegiatan Mahasiswa yang akan dituangkan di SKP 2 atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah. Hal ini didapat dari kegiatan non-akademik dengan skor minimal 250 poin. Janganlah menjadi mahasiswa yang sekedar kuliah lalu pulang, namun jadilah mahasiswa juga aktif dalam berorganisasi. Materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang DEMA, Dewan Eksekutif Mahasiswa. Pengertian dari Dewan Eksekutif Mahasiswa adalah organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif di lingkup universitas. DEMA terdiri dari beberapa lingkungan, yaitu lingkungan universitas dan lingkungan fakultas. Fungsi dari DEMA sebagai berikut: pelaksana program organisasi kemahasiswaan sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas dari DEMA adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa atau Sena Universitas. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kementerian DEMA Universitas. Yang pertama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sosial Hukum dan Politik, Kementerian Agama, Kementerian Pengembangan dan Kreativitas, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Kepengurusan DEMA Universitas antara lain yang pertama ketua, bendahara, wakil ketua, sekretaris, dan anggota. Materi yang keempat adalah SEMA atau Senat Mahasiswa. Pengertian dari Senat Mahasiswa sendiri adalah organisasi mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Visi dari SEMA adalah terwujudnya Senat Mahasiswa sebagai lembaga legislatif transformatif, kolaboratif, progresif, berdasarkan asas kebersamaan dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi profesionalitas. Fungsi dari SEMA Universitas ada 4. Yang pertama, advokasi. Yang kedua, legislasi. Yang ketiga, pengawasan. Yang keempat, penganggaran. Tugas dari SEMA Universitas sendiri adalah mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA Universitas. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN Malang. Yang ketujuh, mengesahkan peraturan DEMA Universitas. Yang kedelapan, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Adapun wewenang SEMA Universitas antara lain membentuk undang-undang yang dibahas dengan presiden mahasiswa untuk mendapatkan persetujuan bersama, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa, memberikan mandat untuk pelaksanaan pemilwa. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA Universitas, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA Universitas. Yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul di dalam negara dan di tingkat universitas. Yang ketujuh,
menerima dan membahas usulan PO yang terkait dengan bidang tertentu dan mengikut sertakan dalam pembahasan. Yang kedelapan adalah memberikan peringatan atau memorandum kepada Dema Universitas. Komisi SEMA UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara, Ketua Komisi, anggota komisi, dan staf ahli. Komisi SEMA UIN Malang. Komisi A, Komisi Advokasi dan Hukum. Komisi B, Komisi Organisasi dan Kemahasiswaan. Yang C, Administrasi dan Keuangan. Yang keempat, Komisi D, Informasi dan Komunikasi. Materi yang terakhir saya akan menjelaskan tentang UKM. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang UKM Menwa. Organisasi bersejarah pembentukan Jenderal A.H. Nasution 1959 di Jawa Barat. Semboyannya adalah penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan dengan logo simbol warna ungu yang artinya mulia. Fungsi dari Resimen Mahasiswa atau Menwa adalah mewujudkan setiap sikap bela negara di mana mahasiswa menciptakan kondusivitas kehidupan mahasiswa dan lain-lain. Ada UKM SR atau seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. Tujuan dari UKM RS sendiri adalah membentuk kader Islami yang beriman dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi. Selanjutnya ada UKM Teater. UKM Teater mendalami dalam bidang seni musik, tari, sastra, aktor, dan lain-lain. Selanjutnya ada UKM Mapala Tursina, organisasi pecinta alam. Kegiatan utama yang dilakukan oleh UKM Mapala Tursina adalah rekreasi atau mendaki, sosial, bencana alam, olahraga mendaki gunung, panjat tebing, susur goa, dan ilmiah. Selanjutnya ada UKM Junior atau unit olahraga, wadah yang memfasilitasi mahasiswa dalam bidang olahraga, menaungi 7 cabang olahraga yaitu sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, dan sepak takraw catur. Kegiatan yang dilakukan oleh UKM Junior adalah latihan rutin, sparring partner, organisasi, dan kepanitiaan. Selanjutnya ada UKM Kopma Padang Bulan. Stafnya terdiri dari usaha atau pengurusan Kopma, public relation, pemasaran, personalia atau karyawan. Big event dari UKM Kopma Padang Bulan yaitu Kopma Fair, Dikmen Regional Jatim, Diksar. Unit usaha Kopma yaitu antara lain minimarket, konter pulsa, tempat fotokopi, dan usaha catering. Selanjutnya ada UKM Komus atau Komunitas Musik Studio 3. Memiliki 6 departemen, event organizer, departemen studio atau jantung Komus, musik manajemen, departemen multimedia, mengelola segala konten, departemen public relation, public info eksternal, departemen social development. Selanjutnya ada UKM Taekwondo
UKM Taekwondo didirikan pada tanggal 11 April 1995 dan kegiatannya adalah tatap muka seminggu 5 kali, yaitu pada malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, dan Sabtu pagi. Agenda rutin yaitu try-in atau agenda rutin tiap tahun, Gashuku atau agenda bareng senior dan pelatih secara outdoor, Diklat, pendidikan latihan penerima anggota baru. Selanjutnya ada UKM Jepret Club, klub fotografi yang tidak fokus pada satu bidang, namun mempelajari di bidang videografi. Moto dari UKM Jepret Club adalah "Aku ada untuk mengabdikanmu" bersama kuliah dunia nyata. Kegiatan UKM Jepret Club antara lain diklat, pameran, dan hunting besar. Selanjutnya ada UKM Simfoni. Program harian dari UKM Simfoni adalah Simfoni Morning Show, Free Time, Fresh and Relax, Hai Indonesia, Mizan Muslim Zaman Now, Halo Kampus, Freeline. Program mingguan, Simfoni Weekend Show, Daybak, Simfoni Suker, Fresh Sunday, Top Chat, Soda, Diary Mami, dan lainnya. Program unggulan, Off Air, Simfoni Indie Awards, Station on Air, Daily Program, and Weekly Program. Dan yang terakhir ada UKM UAPM Inovasi, unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang jurnalistik. Didirikan pada tanggal 21 Maret 1986 di Malang, Jawa Timur. Visi dari UKM UAPM Inovasi adalah memihak kesadaran nurani. Filosofi teks UAPM melambangkan independensi. Agenda rutin dari UKM UAPM Inovasi adalah diklat tingkat dasar, upgrading skill, jurnalis camp, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, diskusi rutin. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.